Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik, yaitu celakalah bagi orang mementingkan diri sendiri. Atau dalam istilah Al-Quran yaitu ananiyah. Nah, sifat ananiyah atau mementingkan diri sendiri ini akan berdampak atau berakibat apabila dibiarkan seseorang itu akan menjadi sombong, kikir, bahkan mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, bahaya apa saja yang akan dirasakan ketika orang akan mempunyai sifat ananiyah atau mementingkan diri sendiri. Selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abi Amir Faisal. Abi Amir Faisal, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ibu-ibu semangat? Mana senyumnya? Masya Allah. Bapak-bapak semangat? Masya Allah. Ustadz Reza semangat? Masya Allah, luar biasa. Ayah bunda rahimakumullah, siapa di antara kita yang bisa hidup sendirian? Tidak ada. Kita lahir dari orang lain, yaitu ibu kita. Berarti tidak mungkin kita bisa hidup sendirian. Betul? Betul. Kita pasti butuh orang lain. Ketika kita masih kecil, yang merawat kita, memandikan kita, menyuapin makanan kepada kita, memberikan minuman kepada kita, semuanya orang lain. Maka sungguh tidak tahu diri kalau tiba-tiba setelah dia besar, dia sombong, merasa hidup mandiri tanpa orang lain. Yang berhak mengaku bahwa dirinya bisa mandiri hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, makhluk. Setiap makhluk butuh orang lain. Kalau Allah tidak butuh makhluk. Kalau Allah menciptakan makhluk, li'idhari azmatihi wa qudratihi. Itu bukan Allah butuh makhluk, tapi untuk menunjukkan kemahabesarannya, kemahaagungannya, kemahakuasaannya. Tapi kalau kita membuat sesuatu, kita butuh sesuatu itu. Kita membuat handphone karena kita butuh handphone. Kita bangun rumah karena kita butuh rumah. Kita buat mobil karena kita butuh mobil. Jadi makhluk itu gak berdaya. Makanya aneh. Kalau ada makhluk tiba-tiba mengaku dirinya dia mempunyai sifat ketuhanan. Makanya di antara sifat Allah SWT, qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mandiri. Artinya Allah tidak butuh makhluk. Allah tidak butuh orang lain. Tapi kalau makhluk, selama masih makhluk, jangan coba-coba. Dia mengaku dirinya mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Oleh karena itu, setiap sifat, sekecil apapun bentuknya, entah itu kesombongan, entah itu merasa hebat, entah itu merasa dirinya dia sudah punya segalanya, entah karena punya kekuasaan yang dia miliki, semua itu Allah benci. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Al-kibriya uridai, faman naza'ani adkhaltuhun nar. Kesombongan adalah milikku, kata Allah. Kesombongan adalah yang paling berhak hanya Allah. Maka siapa yang menandingi aku berbuat sombong, maka pasti aku akan masukkan neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah umat terdahulu pernah Allah hancurkan di muka bumi sebagai DP azab. Di akhirat nanti Allah akan masukkan ke neraka. Kenapa mereka disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah di muka bumi? Karena mereka egois, mereka merasa hebat, mereka memperlakukan orang lain sesuka-sukanya.
mereka berbuat apa yang dia sukai nafsunya karena punya kekuasaan dan punya segalanya. Di antaranya Bapak Ibu, Ibu buka surah Al-Fajr. Di situ Bapak Ibu akan menemukan rentetan orang-orang terdahulu yang pernah Allah azab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Sadaqallahul azim. Kata Allah, kau lihat itu bangsa Iram. Mereka pernah merasa sombong, memperlakukan semua rakyatnya sesuka-sukanya untuk membuat bangunan tinggi menjulang. Iramadatil imad. Dan belum pernah ada kaum yang mencapai level seperti itu. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kau lihat itu kaum Samud. Dia memperlakukan rakyatnya sesuka-sukanya. Dia perintahkan rakyat untuk melubangi batu gunung yang cadas menjadi istana-istana megah. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kau lihat itu Firaun yang dia mempekerjakan rakyatnya secara paksa untuk membangun piramid-piramid yang menjulang. Wa fir'auna dzil autad. Di puncak mereka berkuasa, ketika merasa dirinya bisa punya kehebatan yang luar biasa, langsung mengaku. Perhatikan apa kata Firaun? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi ujungnya Allah tenggelamkan Firaun. Nah, perhatikan apa kata Allah. Ketika mereka sombong, merasa diri berkuasa, merasa diri punya segalanya, pembantu di rumah dianggap sebagai jongos, diinjak-injak. Staf di perusahaan didolimi, nggak dikasih gajinya. Rakyat didolimi sesuka-sukanya. Perhatikan. Ketika terjadi seperti itu, kata Allah, alladzina taghaw fil bilad. Dia telah berbuat tagha. Sebuah penyimpangan kecil yang terus diulang-ulang. Kezaliman terus dipertontonkan. Kesombongan terus ditunjukkan. Apa kata Allah? Fa'aktsaru fihal fasad. Maka banyaklah kerusakan di muka bumi itu. Banyaklah kerusakan di negeri itu. Maka sebuah negeri yang sudah terlalu banyak kerusakan, banyak dosa, banyak perzinaan, banyak peredaran harta haram, banyak maksiat, banyak judi online, banyak makan riba. Apa kata Allah? Tunggu, aku akan turunkan azab. Fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Allah mengatakan, jangan dikira aku diam. Inna rabbaka labil mirsad. Aku melihat, aku memantau, aku menyaksikan sekecil apapun kezaliman yang diperbuat setiap manusia. Karenanya Bu, orang sukses itu adalah orang yang berhasil membuat orang lain sukses. Orang kaya adalah orang yang berhasil membuat orang lain kaya. Dan orang bahagia adalah orang yang berhasil membuat orang lain bahagia. Itulah makna kepribadian yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti yang hadis disebutkan oleh Ustaz Reza tadi itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Ustadz Habib Amir Faisal yang telah memberikan suatu gambaran. Na'udzubillah summa na'udzubillah, betapa banyak Allah telah memberikan gambaran dan juga sejarah-sejarah terdahulu telah membuktikan ketika seseorang bersifat anania atau mementingkan diri sendiri, betapa kehancuran telah nampak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semua kita terhindarkan dari sifat anania atau
egois atau mementingkan diri sendiri. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan perdalam tema yang menarik ini dengan sesi tanya jawab. Dan juga sebelumnya nanti di segmen 5 akan ada segmen nasihat Ustadz. Yaitu para pemirsa bisa bergabung atau mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema besar ini yaitu celaka bagi orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Sekali lagi kami sampaikan @damaiindonesiaku_tv1. Nah, Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap bersama para jamaah untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi." Orang yang suka memenuhi hajat dan membantu hajat orang lain, maka Allah akan membantu hajatnya. Masya Allah, semoga yang duduk di sini tergolong orang-orang yang memudahkan orang lain, sehingga Allah memudahkan hidupnya. Amin. Nah, seperti biasa, kali ini Damai Indonesiaku akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Buat Anda yang bisa menjawab pertanyaan kami akan menyiapkan uang 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Asik, lumayan kali ya. Baik, yang bisa menjawab pertanyaan saya cukup mengacungkan tangannya, dan kalau benar langsung Luwak White Coffee akan memberikan uang senilai 1 juta rupiah. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 tanda dari sifat anania atau egois. Aku pilih yang lebih dekat aja deh. Silakan Mbak, naik ke atas stage. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perkenalkan, warahmatullahi nama aku Liza. Liza. Liza pernah egois gak sih? Aduh, insya Allah nggak pernah. Jangan sampai ya. Oke. Sebutkan 2 sifat atau 2 contoh dari sifat anania atau egois. Yang pertama itu keras kepala. Betul. Yang kedua biasanya nggak punya empati terhadap sesama. Sense of empatinya gak ada ya, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Keras kepala dan tidak punya sense of empati. 1 juta rupiah, Masya Allah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Iya, pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini.